Pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang baptisan kudus, begitu ya. Saudara, kalau berbicara tentang baptisan kudus, banyak sekali yaitu terjadi kontroversi. Banyak sebagian orang Kristen merasa alah, gak perlulah dibaptis. Yang penting hatiku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, penting, wes gak usah baptis lah. Ada juga orang yang berkata, moh aku ngkongkoai baptis. Dengan alasan apa? Orang siap, wake dosaku. Aku iki belum bisa melepaskan hal-hal duniawi yang menyenangkan bagiku. Karena itu engkau gak berani aku untuk dibaptiskan. Tapi sebagian lagi orang Kristen lainnya merasa, loh baptisan itu penting, tahu aku penting banget. Karena itu aku harus segera dibaptis. Tapi masih ada embel-embelnya. Lah iso kak, gak usah kata kesasi lah. Kesuwen, merepotkan, aku jaga toko. Ya, aku juga gak ngerti, gak mudeng. Karena itu aku mau dibaptis. Wes gak usah kata kesasi. Tapi yang lain juga berkata, loh aku mau harus baptis. Karena kalau enggak izin ngelihat orang lain ikut perjamuan, aku longgo dewe. Tak boleh lah gitu. Karena itu aku mau dibaptiskan. Nah saudara, mari pada pagi hari ini kita landasi. Apakah baptisan itu penting sih? Kita akan landasi terlebih dahulu, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan baca dari Injil Matius. Pasal yang ke-13 sampai dengan 17. Ya, kita akan buka Alkitab kita. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Kita akan melihat bagaimana Yesus pun dibaptis. Gitu ya. Kita akan baca ayat 13 saya akan bacakan. Silakan ayat 14. Silakan saudara-saudara bacakan begitu ya. Ayat 13, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi saudara, ketika kita melihat peristiwa baptisan yang dialami oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yohanes, ini adalah kita jadi tahu, baptisan itu penting. Dan baptisan ini kisah tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Muncul, selalu muncul. Yaitu di dalam kitab Injil. Bukan cuma di Matius. Tapi ada di Markus, ada di Lukas, ada di Yohanes. Nah hal ini ingin menandaskan bahwa betapa pentingnya peristiwa baptisan ini. Saudara, Yesus juga dibaptis. Nah ini adalah contoh yang paling baik untuk kita. Orang percaya. Dan kita melihat setelah dibaptis. Dia baru masuk. Yaitu ke dalam pelayanannya yang sungguh-sungguh spektakuler. Penuh dengan integritas. Penuh dengan kerendahan hati. Dan penuh dengan kasih. Itulah yang terjadi. Karena itu saya mau katakan baptisan itu penting. Kenapa? Karena baptisan itu Tuhanlah yang membuat prakarsa. Saudara, dalam kisah pembaptisan Yesus,
di dalam Injil Matius adalah dialog antara Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Sebagaimana ada di dalam ayat 14 dan ayat 15. Karena itu waktu itu dalam ayat 13 dikatakan demikian. Yesus datang dari Galilea, kemana? Ke Yordan. Saudara, kita tahu jarak Galilea ke Yordan cukup jauh. Cukup jauh. Dan sungai Yordan itu berada di lereng Gunung Hermon. Dan sungai Yordan ini mengalir ke selatan melalui Israel. Dan kebanyakan dari aliran itu bukanlah aliran-aliran air yang indah, yang jernih, yang bening, yang penuh dengan damai. Kenapa? Karena hampir 25% airnya itu berlumpur. Nah, aliran sungai ini mengalir juga, yaitu akhirnya masuk, yaitu ke Danau Galilea, juga pergi ke Laut Mati. Nah, saudara, untuk dibaptiskan ini, sebenarnya Matius sedang menggambarkan semangat ketaatan dari Yesus. Karena itulah dalam Matius 28, Matius 28 ayat yang 19 dikatakan demikian. Mari kita akan baca bersama-sama. Matius 28 ayat 19. Karena itu bisa cepat ditekan ayatnya. Karena itu mari kita baca Alkitab kita sendiri aja ya. Karena itu bagaimana? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudaraku, Yesus memerintahkan bahwa semua bangsa dikatakan harus dibaptis. Dan dia sendiri mengatakan dalam Injil Yohanes 15:14 bahwa kita ini akan menjadi sahabat-sahabatnya. Bila kita mau melakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat teladan yang sudah diberikan Yesus. Yesus meninggalkan Galilea menuju sungai Yordan untuk dibaptis, yaitu oleh Yohanes. Nah, hal ini menunjukkan tekadnya. Hal ini menunjukkan kesungguhannya di dalam menuruti kehendak Allah. Yaitu menjadi sama dengan manusia. Kenapa? Karena waktu itu ketika Yesus minta dibaptiskan, Yohanes mengatakan, loh sebetulnya aku yang harus dibaptiskan olehmu. Bukan aku yang membaptiskan engkau. Tapi pada waktu itu Yesus menjawab bahwa pembaptisan atas dirinya itu bukan masalah kebutuhan sebagai seorang berdosa. Kenapa? Karena memang Yesus bukan orang berdosa. Tetapi dikatakan, tetapi masalah ketaatanku. Yaitu untuk menggenapi kehendak Allah. Jadi saudara, baptisan itu adalah kehendak Allah. Tuhanlah yang membuat prakarsa. Yesus yang menjalani kehidupan sebagai seutuhnya Allah. Dan sekaligus seutuhnya manusia. Dia pun harus menerima baptisan. Itu sebagai wujud ketaatannya kepada kehendak Bapa. Karena itu kita sebagai manusia pun demikian. Kita pun harus menuruti teladan itu. Tuhan memerintahkan baptisan kepada seluruh muridnya. Maka kita pun wajib menjalaninya. Lalu kita bertanya, siapa saja kalau gitu yang harus dibaptis? Maka Lukas 3 ayat 3b berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi dengan kata lain, setiap orang yang sudah bertobat, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus yaitu dibaptis. Nah saudara, lalu kita bertanya, kalau aku sebagai orang dewasa harus dibaptiskan. Lalu kita bertanya, anak-anakku piye? Bagaimana dengan anak-anakku? Apakah anak-anak juga perlu
perlu juga dibaptiskan. Saudara, baptisan anak itu merupakan ajaran reform yang dipegang berdasarkan keyakinan bahwa anak-anak dalam keluarga orang percaya itu terhisap juga, yaitu dalam perjanjian Allah. Dalam iman Kristen diajarkan bahwa Tuhan Allah sendirilah yang mengambil inisiatif dalam ikatan perjanjian, bukan manusia. Karena itu anak-anak pun perlu untuk dibaptiskan. Mari kita akan melihat dan membaca Kejadian 17. Kejadian 17 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta siapa? Keturunanmu, turun-temurun. Menjadi apa? Perjanjian yang kekal. Supaya apa? Aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Saudara, kalau di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat 8 dikatakan demikian. Nah, itu ada sekarang di slide-nya ya. Yuk kita akan baca bersama-sama. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan. Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham. Dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu haruslah dikerat kulit katanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ayat 12. Anak yang berumur haruslah, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing. Tetapi tidak termasuk, ya. Saudara, dalam perjanjian lama kita melihat bahwa perjanjian Allah itu dijalankan. Yaitu melalui upacara yang namanya sunat. Itu sebabnya kalau kita baca terus Kejadian 21 ayat 4 mengisahkan bahwa Abraham juga menyunatkan Ishak anaknya ketika dia berumur, tadi dikatakan ketentuannya 8 hari. Jadi saudara, ikatan perjanjian Allah itu sudah dilakukan kepada anak-anak, biarpun anak-anak itu belum bisa menyadari maknanya. Nah, orang tuanya yang bertanggung jawab penuh untuk membimbing anak-anak yang hidup di dalam iman dan kasih serta pengharapan, yaitu kepada Allah yang telah memilih dia dengan anugerahnya sebelum dia sendiri mampu memilih Allah. Lihat aja di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru Tuhan Yesus juga membiarkan anak-anak untuk datang kepadanya. Bahkan sangat indah sekali. Anak-anak itu dibiarkan datang untuk mendekat dan memberkati mereka dengan caranya. Dan dia lakukan hal ini. Kenapa? Karena mereka juga sebagai milik perjanjian Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam Matius 19:14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Karena itulah saudara, anak-anak orang percaya harus yaitu menerima pembaptisan saat mereka masih kecil. Karena itu kalau ada orang tua berkata, halah anakku sik bayi, anakku sik cilik, anakku sik gerung ngerti apa-apa. Saudara, saya mau katakan orang seperti ini berarti tidak mengerti dan memahami akan firman-Nya. Banyak orang berkata saya cilik gak usahlah dibaptis. Saudara, ini adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Berarti apa? Berarti kita sudah menahan hak anak. Yaitu untuk menerima materai kudus. Dan perjanjian Allah dalam melakukan yaitu baptisan yang ada. Orang dewasa dibaptiskan. Anak-anak pun juga terhisap di dalamnya untuk dibaptiskan. Jadi anak-anak orang percaya juga perlu dibaptiskan. Perlu dibawa juga
untuk ke gereja. Ya, karena begitu banyak orang berkata, saya turu ya anakku, ben turu aja wis. Saudara, saya mau katakan bawa juga anak-anak untuk ke gereja. Karena apa? Mereka juga perlu mendengar firman Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita melihat setelah Yesus dibaptis, saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi dahsyat, maka dikatakan terdengarlah suara dari surga. Mengatakan bagaimana? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, karena Yesus itu taat, maka dikatakan ia berkenan kepada Bapa. Saudara, dalam bahasa Indonesia masa kini, kata berkenan itu apa tuh? Kata berkenan itu artinya adalah ia sudah menyenangkan hatiku. Bagi manusia, baptisan itu merupakan langkah awal hidup kita dalam perkenanan Tuhan. Belajar kita, yaitu untuk menyenangkan hati Bapa. Baptisan itu menjadi tanda pengingat, saudara, bahwa kita itu sudah resmi, sah, yaitu menjadi milik Tuhan. Nah, karena kita sudah menjadi milik Tuhan, maka kita juga harus punya kerinduan. Untuk apa? Terus belajar untuk berkenan, yaitu menyenangkan akan hatinya. Itulah sebabnya di dalam ayat 16-17 dicatat, bahwa Allah Bapa tidak ingin melihat manusia salah mengenal anaknya. Dan Allah Bapa tidak ingin anaknya pun dihina atau dianggap sama dengan manusia. Karena itulah ketika fokus orang-orang tertuju kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika mereka mungkin salah mengerti, menganggap, wah Yohanes itu gede, luar biasa karena dia yang membaptiskan Yesus. Maka apa yang terjadi? Allah Bapa pun menyatakan suaranya dengan meninggikan sang anak. Ya, sehingga terdengar suara, ini loh anakku, anakku yang kukasihi. Oh, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa sangat mengasihi Allah anak. Oleh sebab kasihnya itu Bapa bekerja juga memanggil umatnya untuk diselamatkan dan menjadi milik sang anak. Jadi saudara ingat, Bapa meninggikan anak, maka celakalah manusia kalau saat berani menolak untuk meninggikan sang anak. Bukankah di dalam ayat berita hidup baru tadi dikatakan dalam Yohanes 12:26, setiap orang yang melayani anak, oh dia akan diapakan? Dia akan dihormati, yaitu oleh Bapa. Nah saudaraku yang terkasih, ayat 16 juga mengatakan dalam baptisan itu, bahwa ketika Yesus dibaptisan, wow, Roh Allah dikatakan turun kepada Yesus dalam bentuk apa? Dalam bentuk dikatakan seperti burung merpati. Saudara, ketika dikasih tahu Roh Allah turun seperti burung merpati, langsung fokus saya juga mikir, apa ya? Apa kok pakai burung merpati? Apa kok gak pakai gambar mamong kucingnya Kak Yudi? Saudara, memakai seperti burung merpati, rupanya apa? Baru saya ngerti, oh alah. Karena apa? Merpati itu adalah sejenis burung. Dalam Kejadian 1:20 dikatakan burung yang berterbangan, yaitu di cakrawala di atas. Saudara, bukankah Allah itu memilih tanda Roh pada saat pembaptisan Yesus? Itu bukan jenis binatang yang berjalan di tanah kayak mamong, oyin. Atau ikan yang bisa berenang di lautan. Tetapi dikatakan burung yang terbang di udara. Itulah sebabnya baptisan itu merupakan burung merpati. Seperti burung merpati. Lalu kemudian saya penasaran lagi. Apa kok burung merpati? Rupanya burung merpati itu adalah jinak. Burung ini jinak. Burung ini tidak berbahaya. Harmless. Burung ini lugu. Bukankah ada kata-kata bijak dari Kristus
yang juga memberitahu para muridnya bahwa mereka dikatakan di dalam Matius 10 ayat 16 harus bagaimana? Tulus seperti burung merpati. Tulus seperti merpati. Maka merpati itu dipakai sebagai tanda dari Roh Kudus pada saat pembaptisan Tuhan Yesus. Lalu yang ketiga, kenapa kok pakai seperti burung merpati? Burung merpati itu rupanya ketika tak lihat, tak amat-amati. Lu elok lo ya. Burung merpati itu cantik. Burung merpati itu penyayang. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak menyukai. Disukai. Itulah sebabnya di dalam Kidung Agung malah ada gambaran tentang burung merpati. Yang merepresentasikan burung merpati itu sebagai burung yang lembut, ya. Kalau kemudian kalau ngelihat bulu matanya indah, ya, bulu matanya indah, begitu ya. Dan juga tidak garang. Itulah burung merpati, penuh sayang, penuh setia, yaitu kepada pasangan mereka. Saudara jujur, ini ngelihat karena saya ngelihat Kak Yudi di sini. Jujur, pertama ketika saya ngelihat mamong, pedih loh saya ini ya. Mamong itu kalau saudara ngelihat posturnya bagus sekali ya. Badannya mengerikan kayak apa? Kayak macan, bener. Lalu ketika saya amati, saya lihat matanya, pedih saya. Matanya mencureng, itu mamong. Gak percaya, nanti beramai-ramai lihat mamong. Tapi burung merpati enggak. Burung merpati itu dikatakan bulu matanya aja indah. Makanya itu sekarang banyak ya wanita-wanita melihat bulu matanya sih gak seindah merpati. Dituambahin di sini ya. Supaya apa? Supaya lebih indah. Begitu ya. Seperti burung merpati. Dan yang keempat, Roh Kudus. Dalam bentuk burung merpati. Bukan cuma turun dari langit ke atas Kristus pada saat pembaptisannya. Tetapi juga dikatakan tetap berada dan tinggal di atasnya. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1:32 berkata, roh yang seperti merpati tinggal di atasnya. Nah, sesudah Tuhan Yesus mengalami baptisan Roh Kudus ini, maka yang terjadi adalah wah benar, langit terbuka ya, dan ia melihat Allah, roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saudara, datangnya roh Allah itu merupakan tanda bahwa ia benar-benar adalah Mesias. Karena itu saudara, hadirnya roh itu juga menggenapi pernyataan Yohanes dalam Matius 3:11 yang mengatakan, aku ini membaptis engkau dengan air. Tapi ia akan datang membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Air itu sebagai tanda pembersihan badan. Api itu adalah tanda pembersihan batin. Sehingga apa? Mereka yang mengalaminya akan hidup dalam perubahan telak, yaitu batin mereka. Yaitu mau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, berbicara tentang baptisan, tentang air dan macam-macam. Itu ada satu cerita lucu ya. Ada seorang anak baru pulang dari katekesasi. Lalu ibunya ini nanya, sekarang wes paham tentang arti baptisan? Sudah. Ya sudah katanya. Tiba-tiba loh, bukan air yang membuat bersih. Maka si ibu manggut-manggut, bener, Tio, bener, betul. Sambil tersenyum si ibu ya. Benar, kamu berarti tadi mudeng dan dengarkan. Lalu si anak melanjutkan, yang membuat bersih itu sabun, Bu. Nah, si ibu akhirnya jadi melongo. Saudara, saya mau ingatkan, kita bersih dalam baptisan. Itu bukan karena airnya tadi atau ditambahi sabun. Tapi dikatakan karena darah dan Roh Kristuslah yang membuat kita bersih. Jadi bukan karena air atau sabun cuci tadi. Dibersihkan dengan Roh Kristus. Berarti Roh Kudus itu telah memperbaharui kita. Menguduskan kita. Sehingga kita pun layak menjadi anggota Kristus. Supaya apa? Dosa itu makin lama juga harus makin mati di dalam hati kita. Dan supaya kita hidup suci, hidup berkenan, hidup tak bercacat di hadapannya. Karena itulah saudara dibersihkan dengan darah dan Roh Kristus.
itu adalah sama seperti mengganti pakaian. Yaitu menggantikan baju kotor yang kita pakai yang lama. Yaitu dosa. Dan dibersihkan oleh Roh Kristus. Itu adalah sama seperti kita mengenakan baju yang baru. Yaitu kebenaran. Dibersihkan dengan darah Kristus. Berarti Roh Kudus sudah memperbaharui kita. Dan menguduskan kita untuk menjadi bagian dalam anggota tubuh Kristus. Yaitu yang biasa kita sebut sebagai gereja. Nah saudara lihat, ketika Yesus dibaptis, maka dikatakan saat itulah Roh Allah turun. Lalu memperlengkapi Sang Mesias untuk pelayanan publiknya, yaitu menjadi secara permanen. Di mana dikatakan Roh Kudus memberinya karunia-karunia, memberinya anugerah-anugerah ilahi bagi natur manusiawinya sebagai anak Allah yang tidak bersalah dan elok. Saya katakan dahsyat. Bukan. Saudara, peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus menjadi sama dengan siapa yang dia layani, yaitu kita. Dia bukanlah orang yang menganggap dirinya tinggi, jauh melebihi orang-orang yang dilayani. Walaupun pada faktanya dia jauh lebih tinggi, jauh lebih agung daripada siapapun yang ada di dunia ini. Dia lebih daripada segalanya. Karena itulah ketika orang-orang bertanya, loh Yohanes Pembaptis, sebetulnya engkau yang terhebat. Karena engkau membaptiskan Yesus. Anak meskipun dia adalah anak Allah, tapi engkau yang membaptiskan. Engkau yang terhebat. Tapi yang terjadi adalah apa? Yohanes Pembaptis mengatakan, aku ini bukan yang terhebat. Aku ini bukan yang terbaik. Aku ini hanyalah datang. Yaitu untuk apa? Mempersiapkan jalan di depan. Aku ini dipakai karena pemberian-pemberian yang daripada surga. Itulah sebabnya Yohanes Pembaptis dengan rendah hati, dengan semangat dan dengan tidak iri mengatakan, ia itu yang harus makin besar dan aku ini yang harus makin kecil. Ini dahsyat saudara. Karena apa? Karena kalau enggak kadangkala kita jujur. Kadangkala kita bukankah di dalam setiap pekerjaan, setiap pelayanan kita pun ingin selalu diperhatikan, betul? Kita pun selalu ingin diberi penghargaan. Karena kalau enggak diberi penghargaan kadangkala kita gampang nesu. Kita gampang pore dan kita gampang berkata, wes gak dibayar, saya digegeri lagi dan macam-macam. Saudara ingat siapa kita? Ya, siapa Yohanes Pembaptis? Sehingga dia berkata, semua yang ada di dalam diriku adalah pemberian dari surga. Dan aku hanya dipakai untuk membuka jalan. Saudara, ada satu kisah. Seorang misionaris. Misionaris ini sudah lama banget dia melayani, yaitu di benua Afrika. Dikatakan dia sudah melayani lebih 25 tahun. Ya, dia bekerja melayani dengan dahsyat. Nah satu kali dia pun bisa terjatuh menjadi pore. Dia protes keras yaitu kepada Tuhan. Karena dia merasa sepertinya disepelekan. Ya, pelayanannya di Afrika disepelekan. Sebagai hambanya kok dinoreken begitu ya. Karena apa? Selama 25 tahun sudah melayani dengan semangat dan besar. Kenapa dia pore? Karena satu hari ada kabar kalau Presiden Amerika mau berkunjung ke Afrika. Dan berkunjungnya ini hanya untuk berlibur. Berkunjungnya ini hanya untuk berburu. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh seluruh orang Afrika? Dikatakan beber permadani merah. Jalanannya itu aja sampai di beberna permadani. Lalu diadakan pesta akbar. Cuma dikunjungi untuk berlibur. Lah kok kayak begitu? Lah aku iki lho Tuhan 25 tahun golong komeng menjadi hambamu. Kak dinureken. Saudaraku yang terkasih, dia kecewa banget dengan Tuhan. Lalu pada waktu itulah dia diam celakep. Kenapa? Seolah-olah kemudian Tuhan berkata begini, hambaku tentu sajalah kamu tidak mendapat sambutan. Tapi tunggu nanti
Nanti ketika saatnya kamu pulang nang rumahku, aku sendirilah yang akan menyambutmu. Duer, kaget si misionaris ini. Karena itu dia berkata, Tuhan belum selesai pelayananku. Aku masih mau melayani banyak. Saudara, mari belajar. Belajar bersikap seperti Yohanes Pembaptis. Yang tidak bertujuan memuliakan diri. Dan tidak dikatakan di sini mencuri kemuliaan Allah dalam pelayanan yang dilakukan. Ingat, harus seperti Yohanes Pembaptis. Ia yang harus makin besar dan kita yang harus makin kecil. Nah, dengan demikian melalui baptisan kudus ini kita diingatkan 3 hal penting. Yaitu yang pertama, iman kepada Kristus itu lebih penting daripada upacara baptisan kudusnya. Sekarang ini begitu banyak orang geger entek ngamek hanya karena gara-gara dibaptis diselam lah, baptis dipercik lah. Bukan itu. Karena apa? Karena diselam atau dipercik itu adalah cuma tanda. Cuma jaminan bahwa kita itu sebetulnya sudah dipersatukan, yaitu dengan melalui iman. Maka yang menentukan kita dipersatukan dengan Kristus itu adalah bukan baptisannya, melainkan iman kita atau hubungan kita dengan Kristus. Saudara, kata baptis itu berasal dari kata Yunani baptiso. Artinya apa? Artinya membasahi. Artinya menyelamkan ke dalam air. Memang arti kata baptiso itu harus mengingatkan kita, yaitu tentang makna baptisan, yaitu sebagai lambang atau tanda dari kehidupan lama kita atau duniawi kita yang dibenamkan, yang dibersihkan, yang diselamkan, yaitu ke dalam kematian Kristus. Supaya apa? Kita dibangkitkan oleh Kristus sebagai ciptaan baru. Dan semua baptisan itu akan sah kalau dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi enggak ada persoalan dengan metode yang digunakan. Apakah itu perciklah, apakah itu diselamkanlah, dan macam-macam. Itulah sebabnya saudara, ketika saudara memutuskan untuk mengikut Yesus, nanti ketika saudara sudah dibaptiskan, maka saudara akan tergabung dalam sebuah keluarga yang besar. Dan di dalamnya ada banyak program, ya, ada banyak pelayanan yang begitu banyak yang dapat saudara kerjakan. Karena itu saudara, ketika saudara sudah menerima baptisan, ketika saudara mengikut Yesus, saudara tidak boleh hanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saudara sendiri. Ketahui, ada tugas-tugas pelayanan yang menunggu saudara. Mari kita akan buka 2 Timotius 4 ayat 5. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan bagaimana, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Lalu sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Loh, jelas firman Tuhan katakan ketika kita sudah dibaptiskan, ketika kita sudah masuk di dalam satu anggota gereja, maka pada waktu itu kita tidak boleh bekerja untuk pekerjaan-pekerjaan kita sendiri. Kita sudah diberi karunia yang ada, penting bagi kita untuk melayani Allah. Saudara, saya bangga ya saat ini dengan 2 jemaat kita. Baik itu Andi Junaidi atau kita sebut Jiang begitu ya, atau juga Ferry ya. Bapak Ferry, mereka ini insinyur, mereka ini punya kerjaan yang luar biasa. Bahkan sampai mau jadi liturgos si Ferry ini, harus dia katakan, OTW dari mana? Kasembon, lah ngapain? Bangun oma di sana. Tapi kemudian dia berkata, aku pun masih OTW ini sekarang, cepet-cepet aku akan datang. Dan yang luar biasa, mereka bukan sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri, tapi mereka juga menjadi pembangun gereja kita saat ini. Itu sebabnya saya berkata bangga loh ya, punya orang-orang yang bisa melayani.
Saya juga bangga ya kalau saya menyebut nama Bapak Adi Wijaya pasti Dr. Novian guyu ya. Bapak Adi Wijaya ini juga bukan orang nganggur ya. Tapi dia juga siap untuk menjadi mandor juga. Jadi dia bukan hanya sibuk dengan pekerjaan sendiri. Tapi juga sibuk yaitu dengan melayani akan Tuhan. Nah ini penting bagi setiap kita. Kita tidak boleh sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Tapi kita juga harus bisa melakukan pelayanan. Dengan bagaimana? Hati-hati. Seperti tadi dikatakan jangan meniru misionaris tadi. Benar kalau mau dipanggil cepat pulang. Misionaris tadi seperti misionaris tadi. Tapi kita dikatakan mari melakukan pelayanan kita. Dengan apa? Itu loh dibaca. Nggak ono loh. Sabarlah menderita. Firman Tuhan tadi. Sabarlah menderita. Lalu tetap kabarkan apa? Kabarkan Injil ya dimanapun, kemanapun kita ada. Ya, baru minggu yang lalu saya melihat Dr. Novian melakukan hal ini. Dokter dia. Tapi saya senang. Dia menjadi perpanjangan tangan yang ada. Jadi kalau ada jemaat Tuhan, kakak jemaatmu ada yang masuk di baptis. Wes tak datangi, wes tak doano. Saya katakan Ciami. Ya, lalu baru minggu yang lalu saya ngelihat, ngapain dia duduk di bawah payung? Saudara kalau kita lihat payung di taman gitu, ada yang berubah enggak? Juga toh? Enggak tahu, karena payungnya kita dulu itu warnanya merah. Sekarang warnanya hijau, tapi bukan karena itu ya. Tapi saya melihat, lu ngapain Dr. Novian ini kok ada di bawah payung? Gak tahunya dia lagi ya. Dia lagi penginjilan dengan mempraktekkan buku yang kecil kepada seorang aktivis gereja kita. Wah, mungkin dia lagi berpraktek begitu ya. Prakteknya bukan cuma di baptis, tapi juga di Dipo 14. Sangat bagus sekali. Nanti kalau didekati Dr. Novian, siaplah telinga dan bisa di Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dibaptiskan, maka dikatakan setiap kita tergabung sebagai anggota keluarga Kristus. Karena itu saya ingatkan baptisan itu wujud ketaatan. Ketaatan kepada perintah Kristus. Karena itu saya masih melihat ada beberapa jemaat yang masih wedi, takut untuk dibaptiskan. Biarlah melalui semuanya ini maju dengan tak gentar dan berkata, Kak saya siap untuk dibaptiskan. Yang ketiga, dengan melihat peristiwa Yesus di sungai Yordan, berita firman Tuhan, itu sebetulnya diarahkan fokusnya itu pada kekuatan kasih Allah. Kasih atau cinta Tuhan itulah yang membuat Yesus yang dahsyat masih mau merendahkan diri dan minta dibaptis. Nah, pengalaman Yesus sebagai orang yang dikasih Allah itu adalah pengalaman semua orang. Untuk apa? Mengalami kasih Allah yang dahsyat. Lihat, setelah Yesus dibaptiskan, Yesus sudah begitu ya. Tetapi dia masuk ke Nazaret, masuk menjadi berkat yang besar. Dia melayani dengan luar biasa dan dia melakukan hal-hal yang spektakuler. Semuanya itu adalah karena anugerah cinta kasih Allah yang sudah diberikan bagi dia. Nah, demikian pula dengan setiap kita. Biarlah setiap kita yang sudah dibaptiskan juga enggak ya. Enggak cuma bekerja untuk diri kita sendiri. Aduh Kak, kerjaan kowe gak entek-entek. Tapi kita juga harus melayani. Saya mau katakan layani dengan kasih. Jangan terus bercokol di dalam kehidupan kita itu selalu ngomong akar kepahitan ada di diriku mepanfa lah. Ada kebencian di dalam diriku, saya katakan wesien. Harus ada kasih di dalam hidup kita. Kenapa? Karena kalau ada kebencian di dalam diri kita, maka kehidupan kita itu sangat menyesakkan hati. Tidur sesek-sesek aneh wis gak enak, betul? Apalagi kalau hati kita sesek. Wah, cik gak enak. Itulah sebabnya saya katakan kebencian itu ibarat tank tempur. Tahu tank tempur? Tank tempur kalau sudah jalan, berjalan ke depan apapun yang ono di depannya diapain? Giles semuanya, ditindas semuanya, gak pele-pele. Walau, masih ada tabungan anggrek di depan, orang peduli. Digiles semuanya, itulah kebencian. Tapi kalau kasih, beda. Saya tuh kalau 6:30 pagi selalu melihat mobil tangki penyiraman air jalan di Jalan Diponegoro ini.
Lalu apa? Nyirami semua tanaman yang ada di pinggir. Sehingga ketika saya berjalan pagi, saya bisa merasakan, wah jadi bersih. Semuanya jadi bersih. Dan menumbuhkan setiap tanaman yang disiraminya. Nah saudaraku yang terkasih, setiap kita sudah disucikan dan sudah dibaptiskan dan sudah menjadi anak Allah. Memang kita sekarang ini masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan penderitaan. Tapi firman Tuhan sudah katakan, bersabarlah. Bersabarlah. Kita masih hidup, ini adalah kesempatan. Kalau engkau tidak mau bersabar, bukalah telingamu lebar-lebar dan jawablah, ya Tuhan aku siap. Engkau panggil mau. Nah saudaraku yang terkasih, karena itu saya mau katakan ada satu pepatah yang mengatakan, supaya sehat rohani kita, mari terus melatih kebugaran rohani kita. Dan kita diet terhadap dosa setiap hari. Dan biarlah setiap kita berkenan di hadapan Dia. Amin.